Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali di pembahasan terkait dengan penerapan pola irama Hijaz Wafa. Di video sebelumnya kita telah belajar terkait penerapan pola irama Hijaz yang kita praktekkan di surat-surat pendek ya, surat Al-Fatihah maupun surat yang panjang. Saya berharap sahabat-sahabat Al-Quran sudah menyimak dan sudah berlatih ya dengan maksimal, dan mudah-mudahan dengan berlatih yang maksimal itu memudahkan sahabat Al-Quran semuanya dalam menguasai pola irama Hijaz ya, Wafa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Al-Quran, saya sedang membawa buku Wafa ya. Jadi tandanya apa? Pada kesempatan kali ini kita akan coba terapkan pola irama Hijaz ya, Wafa itu di beberapa buku Wafa nantinya ya. Nah, saya ambil ini contoh di buku 1 nih sahabat Al-Quran ya. Nanti saya jelaskan insyaallah pola irama Hijaz Wafa kalau kita masuk di buku Wafa. Jadi sebenarnya pola irama Hijaz di buku Wafa ini adalah sebenarnya penerapan irama Hijaz dasar. Jadi sebelum menuju ke surat-surat pendek masuk di Al-Quran ya, baik surat pendek maupun surat panjang, insya Allah kalau penguasaan di pola irama Hijaz di buku itu terampil, nanti masuk di surat-surat pendek maupun surat-surat panjang yang ada dalam Al-Quran itu relatif lebih mudah begitu ya. Nah, kita coba membahas bagaimana sih pola penerapan irama Hijaz itu kalau kita masuk di buku Wafa ya. Jadi di buku Wafa itu ada beberapa jilid ya. Saya ambil contoh misal di buku 1 ini ya, jilid 1 halaman 2. Saya jelaskan. Jadi pola irama Hijaz Wafa kalau masuk di buku itu menyesuaikan jumlah kolom dan baris ya. Jadi ada dua itu penerapan pola iramanya. Jadi kalau lafadznya itu pendek, kita acuannya adalah kolom, jumlah kolom. Tetapi kalau sudah masuk di lafadz yang panjang, itu kita mengikuti baris, gitu ya, mengikuti baris. Nah, sahabat Al-Quran, contoh di sini saya buka ya di buku 1 ini halaman 2 ya. Jadi di halaman 2 itu kita lihat ada ini halaman pokok bahasan, sahabat Al-Quran. Di atas itu ada pokok bahasan yang dibahas ya. Kita pengenalan dari huruf mim dan ta gitu ya. Nah, kalau di sini halamannya pokok bahasan, maka nanti caranya adalah diulang. Nah, ini boleh diulang 2 kali, boleh diulang 3 kali. Kalau kita mau mengulang 2 kali, maka mengikuti irama 2 nada, yaitu sedang dan turun. Tetapi kalau kita mau mengulang 3 kali sampai 3 kali, berarti kita berpatokan pada pola 3 nada ya. Jadi sedang, naik dan turun. Kita contohkan misalkan ya, pakai pola 2 nada. Bismillahirrahmanirrahim. Mata, mata. Nah, ini yang saya maksud. Jadi pokok bahasan di atas itu diulang bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya. Jadi kalau kita pakai acuan 2 kali pengulangan, berarti kita menggunakan acuan 2 nada, sedang dan turun. Nah, misal kalau pokok bahasan ini kita mau ulang 3 kali, nah, boleh saja ya, tapi polanya pakai yang 3 nada. Sedang, naik, turun, berarti mata, 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 dan seterusnya. Dan sahabat Al-Quran, untuk selanjutnya ya, setelah pokok bahasan di atas sudah kita ulang ya, kita mengikuti selera kita mau mengulang berapa kali ya. Ya, yang penting prinsipnya kepada kunci tadi, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau di baris bawahnya itu ada kolom, jadi ini masih acuannya adalah kolom. Ya, jadi acuan nada itu mengikuti jumlah kolom ya. Kita lihat misal di di baris pertama itu ada 4 kolom ya.
mata saya kayak roda. Nah, ini kita pakai acuan 4 nada. Kalau 4 nada berarti sedang naik, sedang turun, gitu ya. Jadi kalau 4 nada, sedang naik, sedang turun. Kalau 2 nada, sedang turun. Kalau 3 nada, sedang naik, turun. 4 nada, sedang naik, sedang turun. Coba ini di baris pertama, ini ada 4 kolom, mata saya kayak roda, maka kita pakai pola 4 nada ya. Sedang naik, sedang turun. Mata saya kayak roda, dan seterusnya. Kemudian berikutnya mengikuti jumlah kolomnya. Ya, kita lihat ya di baris selanjutnya itu ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom. Berarti kita pakai acuan 3 pola nada ya. Sedang naik, turun. Mama, mama, mama. Tata, 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 dan seterusnya. Kemudian di baris selanjutnya itu ada 2 kolom ya. Jadi 2 kolom. Maka kalau ada 2 kolom ya berarti mengikuti 2 pola nada. Sedang, turun. Mamata, tatama. Tamata, matama. Matata, tamama, dan seterusnya. Itu prinsip di dalam menerapkan pola irama Hijaz di buku Tilawah Wafa buku 1 ya. Jadi pola penerapannya adalah mengikuti jumlah kolom itu kalau lafadznya pendek. Tetapi kalau sudah masuk di lafadz yang panjang nanti mengikuti baris gitu ya. Nah, kebetulan di buku 1 ini kita masih pendekatannya kolom karena masih pendek-pendek, jadi belum yang lafadz yang panjang ya, karena ini adalah pengenalan dasar dari huruf ya hijaiyah baik tunggal maupun sambung. Nah, coba kita akan praktekkan sahabat Al-Qur'an di halaman latihan. Kalau itu tadi adalah halaman pokok bahasan. Sekarang kita akan coba lihat, saya ambil aja secara acak. Ini saya ambil di halaman 22. Nah, nanti sahabat Al-Quran bisa ngecek ya, dan sambil bisa melihat di bukunya masing-masing. Kita lihat. Ini adalah halaman pokok bahasan. Kita lihat ada, ini pendekatan masih kolom, berarti kita pakai, ini ada 2 kolom, berarti kita pakai 2 pola nada ya, sedang dan turun. Kita awali dengan ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqa daraba. Zadasha tawaza. Syaghaza taqasha. Ghadasha karama. Zafana mataza. Dhataqa sayadha. Syasada kayasha. Za'ada radadha. Nah, itu contoh bagaimana penerapan pola irama Hijaz di halaman latihan dari buku Tilawah Wafa 1 sahabat Al-Quran. Nah, sudah saya berikan contoh tadi bagaimana menerapkan pola irama Hijaz di halaman pokok bahasan. Kemudian yang terakhir tadi sudah masuk di halaman latihan ya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran bagaimana penerapan pola irama Hijaz di buku Tilawah Wafa 1 gitu ya. Sahabat Al-Quran, itu tadi contoh ya praktek pola irama 3 nada Hijaz, irama Hijaz ya, baik pola 3 nada maupun pola 2 nada maupun pola 4 nada ya, yang kita praktekkan di buku Tilawah Wafa jilid 1 ya. Jadi pola irama Hijaz ini apakah kita mau pakai pola 2, mau pakai pola 3, mau pakai pola yang 4, tentunya di situ menyesuaikan dari jumlah kolom kalau lafadznya masih pendek. Tapi nanti kalau sudah masuk di lafadz yang panjang
yang contohnya nanti akan kita bahas di buku selanjutnya ya. Setelah ini ya. Itu nanti pendekatannya adalah baris ya. Jadi bukan kolom lagi. Jadi pendekatan kolom itu pola penetapan pola iramanya itu kalau di di lafaz-lafaz yang masih pendek ya. Itu kita pakai pendekatan kolom gitu ya. Jadi penerapan pola irama itu menggunakan pendekatan kolom. Nah, kalau yang lafadznya sudah panjang nanti pendekatannya adalah baris. Nah, sahabat Al-Quran, kita sekarang akan coba praktekkan bagaimana pola irama Hijaz itu di buku tilawah 2 ya, jilid 2 Wafa ya. Kita lihat, kita langsung masuk di halaman pertengahan karena halaman-halaman awal sampai pertengahan ini pendalaman dari buku 1. Kita masuk di contoh di halaman 21 saja ya. Ya, ini buku materi inti yang ada di buku 2 yaitu bacaan panjang 1 alif. Kita lihat. Nah, ini prinsipnya sama sebenarnya dengan buku 1 ya. Jadi kalau masih pendek-pendek ini lafadznya, maka pendekatannya adalah kolom. Kita melihat ada berapa kolom ya yang ada di halaman tersebut ya. Kalau kolomnya 3 berarti kita menggunakan pola standar nada 3 nada. Nah, kecuali yang ada di atas, kalau kita masuk di halaman latihan, di halaman pokok bahasan, berarti pokok bahasan di atas itu variasi pengulangannya itu bebas ya. Mau pakai pengulangan 2 nada boleh, mau 3 nada boleh ya. Jadi misal sekarang kita masuk di halaman 21. Nah, 21 ini langsung saja. Jadi ini kita anggap ada 2 kolom ya. Jadi pertama sedang, kemudian berikutnya nanti turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma menggunakan pendekatan kolom ya. Jadi 2 nada yang kita pakai. Kemudian berikutnya bawahnya itu juga pendekatannya kolom. Ada 3 kebetulan. Maka kita akan pakai variasi 3 nada. Sedang, naik, turun. Sara'a. Saya ulang kembali. Sara'a. Fa'ala. Hajara. Qatala. Khatama. Sabara. Jahada. Nah, itu contoh praktek di halaman 21 dari buku tilawah jilid 2 ya, Wafa. Nah, sekarang kita coba praktekkan di halaman latihan sahabat Al-Quran. Kita ambil contoh misal di halaman 29 ya. Di halaman 29 sahabat Al-Quran bisa menyaksikan atau bisa melihat di bukunya masing-masing ya. Nah, kini pendekatannya sama seperti sebelumnya, yaitu pendekatan kolom ya. Kebetulan di sini dihadirkan di halaman latihan ini ada 3 kolom, berarti kita akan menggunakan pola 3 nada ya, sedang, naik dan turun. Kita awali dengan ta'awud dulu pakai nada sedang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khabirun jamilun basirun latifun azizun majidun qalilun saghirun qadirun wakilun syahidun
karimun, bahijun, khalilun, hakimun, ba'idun, alimun, salimun, jalilun, hafizun, jahimun, qaribun, hamimun, tawilun. Nah, itu contoh ya penerapan pola irama Hijaz yang pendekatannya kolom ya, mengikuti jumlah kolom karena lafadznya masih pendek itu tadi. Nah, itu tadi penerapan jumlah kolom yang ada di halaman latihan. Nah, sekarang sahabat Al-Quran, kita coba lihat di halaman 43 ya. Jadi mau terakhir ya. Di halaman 43 dari buku 2. Ini lafadznya sudah panjang. Jadi karena ini lafadznya sudah panjang, sebagaimana penjelasan saya di awal, bahwasanya ketika lafadznya panjang, maka pendekatannya adalah baris ya. Kita hitung ya, jumlah barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena ini ada 8 baris, maka kita coba pakai polanya 2 nada ya. Jadi pola 2 nada berarti berpasangan. Jadi 2 baris ya. Jadi nanti baris kedua, baris selanjutnya itu selalu turun nanti ya. Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanu sabiqina makithina fihi abadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi kanu fiha fakihina wa kanu bi ayatina yuqinuna wa kharaqu lahu banina wa 'adasiha wa basliha wa sahibatihi wa akhihi. Nah, itu tadi sahabat Al-Quran, contoh-contoh yang bisa saya tunjukkan kepada sahabat Al-Quran semuanya terkait penerapan pola irama 3 nada Hijaz Wafa di buku tilawah jilid 2 ya. Nanti sahabat Al-Quran bisa mencoba untuk terus berlatih ya. Menyimak, berlatih, insyaallah dengan cara itu akan mudah insyaallah dalam menguasainya. Nah, sahabat Al-Quran, sekarang kita akan coba praktekkan irama Hijaz Wafa ya, dengan beberapa pola nada yang kalau kita masuk di buku ya menyesuaikan dengan ada yang menyesuaikan jumlah kolom, ada yang menyesuaikan dengan jumlah lajur, tergantung. Kalau lafadznya masih kategori masih pendek-pendek, itu masuknya di ini ya, di pendekatannya kolom. Tapi kalau sudah mulai full ya, panjang, itu pendekatannya adalah pendekatan baris ya. Nah, di buku 4 ini kita coba praktekkan langsung di halaman halaman ini yang langsung panjang saja ya. Jadi kalau halaman pendek-pendek tadi sudah saya berikan contoh di buku-buku sebelumnya, baik buku 1 maupun buku 2. Kita berarti langsung saja. Jadi jilidnya ini semakin tinggi, maka bacaannya juga semakin panjang-panjang ya. Nah, kalau semakin panjang-panjang ini nanti pendekatannya adalah baris. Kita lihat di halaman 44 ini pendekatan baris ya. Sama tadi menyesuaikan, ada 8 baris rata-rata kalau di halaman latihan ini. Sehingga pola nadanya kita pakai pola yang tadi ya, pakai 2 saja. Jadi yang pertama nanti sedang, kemudian nanti di yang berikutnya itu turun ya. Baik, kita mulai. Ambil nafas dulu karena ini panjang ini sahabat Al-Quran. Jadi butuh persiapan dulu ya. Jangan lupa dipersiapkan dulu, tarik nafas. Kita tarik dari hidung, kemudian kita simpan di perut kita. Baru kemudian kita
akan memulai. Jadi tidak perlu terburu-buru ya sahabat Al-Quran. Kita akan coba mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahdi kaidal khainina biliqa'i rabbihim kafiruna. La yasma'u illa du'a'an wa nida'an. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. La a'budu ma ta'buduna. Qul ya ayyuhal kafiruna. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani faragha ila alihatihim faqala ala ta'kuluna. Sadaqallahul azim. Nah, demikian tadi sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penerapan pola irama Hijaz ya. Kita terapkan di bukunya Wafa ya. Ingat kata kuncinya tadi. Jadi pola penerapannya ini mengikuti jumlah kolom maupun jumlah baris. Nanti disesuaikan. Nah, biasanya yang pendekatan kolom itu ada di lafadz-lafadz yang pendek. Kemudian pendekatan baris itu nanti masuk di lafadz-lafadz yang panjang. Nah, sahabat Al-Quran, kata kunci berikutnya untuk mempercepat menguasai pola nada Hijaz Wafa ini, ya, jangan lupa sahabat Al-Quran di rumah ya banyak menyimak video-video tutorial yang dihadirkan oleh Wafa. Kemudian selanjutnya banyak berlatih. Jadi menyimak berlatih. Nah, begitu seterusnya. Insyaallah dengan seiring dengan terus ya semangatnya kita berlatih, semakin banyak kita berlatih, maka semakin cepat pula kita menguasai pola irama Hijaz Wafa insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.